rotan gunung kan. Rotan gunung sama rotan yang di sini tidak sama kan. Rotan gunung ada lebar dia punya daun dan juga dia punya duri itu agak pendek, palong. Nah, kalau rotan di sini kan agak banyak durinya kan, selalu banyak. Dan daunnya agak begitu kecil, tidak lebar. Bintang film, nantabakan, pinungo, nimpilikan, siningolun, balik sana sinumandang. 9 batik. 9 sama ikingnya sinusu. Sinusu lumot, kamu kok? Yo, inapot kan. Sinusu lumot, sinusu maya. 11. Diunat gitu. 12. 9, 10, 11, 12, Pak. Kenapa sa kinuha din ng bibago? Itu pekatnya, Bu. Ini. Itu dito kon. Naya kon, gitu. Ay, saan dito? Ikaw. Udah nalam ta do. Ang taga aswang diyan sa Gitu. Tapi kan, giga ako nga dyan. Itu rotan. Duri. Rotan. Masyarakat suku Agabak hidup di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Tepatnya terletak di daerah perbatasan negara tetangga Malaysia. Para lelaki bekerja mengumpulkan hasil hutan, berburu, menangkap ikan, dan berladang. Sebagian mencari pekerjaan dengan upah buruk di perkebunan sawit dan perusahaan kayu yang menghancurkan hutan mereka. Dari hutan inilah masyarakat Agabak tergantung untuk bertahan hidup. Pekerjaan terberat ada di tangan perempuan. Setelah seharian mengerjakan berbagai tugas, di malam hari mereka masih memiliki waktu dan tenaga untuk menganyam tikar besar, keranjang cantik, dan hasil kerajinan seni dari rotan lainnya. Rotan mereka temukan di hutan yang masih tertinggal. Beragam pola anyaman menceritakan sejarah dari kehidupan perempuan masyarakat Agabak di masa lalu hingga sekarang. Dua di antara pola ini adalah Sinumandak dan Agi Gimpong. Wah. Ini sudah muda ini.
buang yang runcingnya. Kon sewol bu, sang lah sewol. Kami kasusah. Nah, ini anak umur. Ayo kami. Karena ada dagu. Enggak, kakai nano ada anu hidup dari. Nah. Dagu-dagu nih, dagu-dagu. Angin muna to guru kan. Sakayon mo ya guru gitu. Ito kan kung lino mo sa leto kay sino ano ko. Ya, bisa ako dulu. Ya, bisa yung ano. Diyan mo sa gano'n ito. Kalimit ano daw na hindi ko daw. Kalimuwan niya kayo na pa. Mana? Kalimit na kayo na. Ini nga budak. Sige. Jangan kena aku. Kabur dia tuh lah. Kemarin dia bikin apa sudah tuh ya? Merawat Gadis Agabak tidak dapat menikah sebelum mereka mampu menganyam pola tua yang sangat rumit, yaitu pola gadis perawan, serta tikar ayam. Ini merupakan mahar perkawinan yang harus dipersembahkan. Sama seperti di zaman dahulu, tidak ada pemuda yang dapat diterima menjadi suami tanpa mempersembahkan sebuah kepala. Untungnya, ini terjadi di zaman dahulu. Tapi,
untuk para gadis di banyak keluarga sekarang, hal ini masih berlaku. Sering ibu-ibu membuat tikar ayam besar untuk anak gadisnya atau setidaknya membantu mengerjakan penganyaman bersama dengan kerabat perempuan lainnya. Sakit ya. Jadi Kenapa nolong? langsung dia tidur. Sekali dia bangun anyaman ini dia lihat. Sudah motif ini. Jadi namanya ini sinumandak. Tetapi gadis malang dalam cerita ini tidak memiliki ibu lagi. Ini menjadi masalah besar karena tidak ada satupun yang mau menolongnya untuk mengajarkan pekerjaan rumit menganyam. Ia sering mencoba bertanya pada perempuan lain, pada nenek, tante, bahkan orang lainnya. Akhirnya, ia tertidur kelelahan dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan menganyam. Dalam mimpinya, si gadis bertemu dengan ibunya yang bertanya mengapa ia bersedih. Ibu si gadis menghibur dan memberi semangat bahwa ia tidak sendirian. Dan si ibu berjanji semua akan berakhir dengan baik. Ketika si gadis terbangun, dengan semangat baru untuk melanjutkan pekerjaan, betapa terkejutnya ia melihat ikatan rotan yang ditinggalkannya semalam telah berubah menjadi sebuah tikar dengan pola yang indah, dengan jalur pola yang tak berujung, yang kaya dengan hiasan dan belum pernah ada sebelumnya. Orang bilang bahwa tanda kecil yang masih ada di dalamnya membantu si penganyam untuk menemukan jalan yang berliku dalam menganyam jalur rotan. Dengan gembira, si gadis pergi ke ladang untuk mencari ilui, ubi kayu yang menjadi makanan sehari-hari. Kalau satu lagi yang besar. Orang-orang mulai mengolok dan mengejeknya. Apakah ada kemajuan dengan tikarmu? Tetapi si gadis tidak memperdulikannya. Ia tetap gembira dan tidak lagi memohon bantuan. Ketika para perempuan kembali ke Lamin, mereka tertegun di beranda panjang tempat menganyam. Belum pernah ada yang melihat anyaman seindah dan serumit milik si gadis. Pasti ia telah mendapatkan bantuan dengan kekuatan gaib. Sejak itu, orang menamakannya pola sinumandak, pola gadis atau perawan muda. Begitu rumitnya pola ini, jika terjadi sedikit saja kesalahan menganyam pada awalnya, maka pola ini tidak akan dapat terselesaikan. Kapon punya katangi kono juga. Dong, udah beda biso. Dahulu kala, seorang pemuda dan gadis telah ditunangkan sejak mereka masih kecil. Ini hal yang lumrah terjadi di masyarakat Agabab. Tetapi, ketika mereka tumbuh dewasa dan tiba saatnya untuk menikah, si gadis menyadari bahwa ia
tidak mencintai si pemuda. Pikiran akan perkawinan menghantuinya. Sebagai gadis yang rajin dan sopan, ia tidak berani menyatakan terus terang pada tunangannya atau kepada calon ayah mertua. Sesuai dengan moral dan adat istiadat yang berlaku. Gitu. Satu pak hitam. Jantung. Kemana kau ya? Berat. Berat. Ibu lagi juga. Mendengar no. Kemendangan ada konsep ada sedeng. Itu kapit nali. Nama apa ini, Nek? Ini tawak, buat tawak. Kayaknya bisa. Kayaknya boleh. Aku ngerti ada aturan. Aku bagus tahu. Gitu no? Ada suara ya? Buka tuh gitu na dua los. Nali. Buka tuh gitu no? Itu depan lagi nah. Nah, ini tadaan punya dalayo. Wah, lagi sono. Lu kita tapay mo. Lumasayin ko lupa nina. Tawayan mo lang. Pas na depan ada. Kadang ada yang gitu. Mudah-mudahan itu yang kadang. Lama ia berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk menganyam sebuah pola yang dapat menjadi sebuah pesan. Si gadis menciptakan sebuah pola baru yang dianyam pada sebuah keranjang rotan dan memberikannya pada ayah tunangannya. Ayah tunangan tidak mengerti mengapa ia mendapatkan sebuah keranjang rotan dengan pola yang tidak dikenal. Ia tidak dapat membaca pesan yang disampaikan. Calon ayah mertua menanyakan pendapat istrinya. Si istri memperhatikan pola keranjang rotan dan berkata, "Saya pikir arti pola ini menunjukkan bahwa ia tidak ingin hidup bersama anak laki-laki kita." Si ibu tunangan menemukan pola asing yang baru, yang mengingatkan pada pola gadis perawan atau sinumandak. Contoh pola rumit yang harus dikuasai seorang gadis sebelum ia menikah dan mempersembahkan tikar besar sebagai mahar yang harus dibawa dalam perkawinan. Nggak seperti itu kan pinggirnya. Di pola ini,
di mana jalur yang seharusnya bertemu secara harmonis berbelok terpisah satu sama lainnya. Ini merupakan tanda bagi pasangan yang bertunangan bahwa mereka tidak akan bertemu. Tetapi kami akan mengirim kembali keranjang rotan ini dan menunggu apakah si gadis mengirim balik. Perempuan lagi yang pegang nih. Hebat ya. Hebat. Saya senang hebat mereka. Dormia, curah ya. Jadi, calon mertua mengembalikan keranjang rotan dan si gadis mengirimkannya kembali. Sekali lagi, mereka mengembalikan keranjang rotan. Dan untuk ketiga kalinya, si gadis mengirim kembali. Sekarang jelas bagi mereka bahwa keranjang ini membawa sebuah pesan. Si gadis tidak ingin menikah dengan anak laki-laki mereka. Si gadis telah siap bersedia mengembalikan mas kawin yang diterima keluarganya dari keluarga laki-laki. Si gadis yang berbudi ini rupanya telah memberikan usulan jalan keluar dari masalah yang tertuang dalam pola anyaman. Jalur panjang yang berliku dan bentuk kecil yang terisolasi merupakan jalan bagi si pemuda untuk dapat menemukan barang-barang berharga, beragam gong, tempayan besar yang antik, serta mutiara yang diberikan pihak keluarga laki-laki saat pertunangan. Jalan keluar ini masih berlaku dalam adat masyarakat Agabak. Jika pertunangan atau perkawinan agimpong, yang artinya pihak perempuan membatalkan. Itu namanya Ibu SPW, Ketua SPW.
lumot, kini gua sih.